Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Praoy Clarita, yang bisa panggil saya dengan Perawat Ayu. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Saya Floren, Floren, umurnya? 24 tahun. Ibu Floren, 24 tahun. Boleh saya cek gelangnya, Bu ya? Oke, benar dengan Ibu Floren, umur 24 tahun. Baiklah Ibu, sesuai dengan catatan medis Ibu, hari ini kita akan melakukan perawatan luka oref kepada Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah supaya kita bisa mengetahui apakah ada risiko komplikasi yang terjadi pada luka Ibu, sehingga kita dapat mencegahnya dan Ibu terhindar dari risiko komplikasi dan infeksi. Kita akan melakukannya di sini sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Selanjutnya adalah kita mencuci tangan dan juga menutup sampiran untuk menjaga privasi klien, dan selanjutnya adalah kita membuka balutan dari luka Ibunya. Nah, baiklah, selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemeriksaan kepada pasien, terdiri dari 5 pemeriksaan. Yang pertama adalah kita periksa resiko terjadinya perdarahan pada klien. Kita bisa lihat bagian lukanya, kita cek dengan menggunakan pen light terlebih dahulu. Oke, kita lihat bagian lukanya, luas lukanya, daerah luka, dan jenis perdarahan yang terjadi. Nah, jika terjadi perdarahan, kita juga cek bagian darah yang keluar apakah berwarna merah kehitaman atau merah kecoklatan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemeriksaan TTV untuk memonitor TTV dari klien. Nah, pemeriksaan yang kedua selanjutnya adalah pemeriksaan resiko neurovaskular compromise. Nah, ini terjadi biasanya disebabkan oleh fiksasi yang terlalu ketat atau terlalu kuat pada bagian luka pasien. Nah, pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan CSM, di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada capillary reveal-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sensasi kebas dan juga movement atau pergerakan dari pasien. Nah, pemeriksaan CSM ini kita bisa lakukan 2 jam sekali pada 8 jam pertama dan 4 jam sekali pada 48 jam selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kita bisa melakukan pemeriksaan capillary reveal-nya dengan cara menekan bagian jarinya, dan kita lihat apakah kembali dalam 3 detik atau kurang dari 3 detik, normalnya segitu. Selanjutnya adalah kita cek bagian nadinya apakah terasa hangat atau tidak. Lalu kita cek juga tangannya, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami sensasi kesemutan pada lukanya. Ibu, apakah lukanya mengeluarkan sensasi kesemutan, Ibu? Enggak, Mbak. Oke, enggak ya. Apakah bisa digerakkan tangannya, Ibu? Oke, movementnya bagus ya, ibunya bisa melakukan pergerakan dengan baik. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan resiko terjadinya kompartemen sindrom. Nah, kompartemen sindrom itu sendiri terjadi apabila bagian ototnya terdapat suatu ruangan sehingga menyebabkan darah masuk ke dalam jaringan, ekstremitas membengkak, dan menyebabkan nekrosis pada bagian luka pasien. Nah, ini ditandai dengan luka pasien itu membengkak, lengannya membengkak juga, terjadinya kelemahan otot, bahkan sampai kelumpuhan jika semakin parah. Nah, kita juga bisa mengecek bagian nadinya. Biasanya saat terjadi nadinya itu lemah atau bahkan tidak teraba pada saat kita melakukan pengecekan. Nah, pemeriksaan yang keempat selanjutnya adalah pemeriksaan resiko kerusakan kulit atau juga jaringan. Nah, kita bisa lihat dulu integritas kulitnya seperti apa, lalu kita cek bagian gipsnya, kita lihat apakah ada bagian yang lancip atau tidak. Nah, jika ada bagian lancip, kita usahakan untuk menumpulkan bagian gipsnya untuk mencegah resiko terjadinya luka, lesi, lecet, dan lainnya. Kita juga bisa mencegahnya dengan cara memberikan fiksasi yang tidak terlalu ketat sehingga luka pasien itu dapat kita cegah untuk timbulnya luka baru. Nah, pemeriksaan yang kelima adalah kita lakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada infeksi yang tersembunyi atau tidak. Nah, pemeriksaan ini kita bisa lihat dengan cara biasanya
jika ada infeksi yang tersembunyi, luka pasien itu akan mengeluarkan bau. Nah, untuk mencegah infeksinya sendiri adalah kita bisa memberikan lubang pada daerah gipsnya nanti, supaya kita bisa memberikan perawatan pada lukanya, sehingga infeksi juga dapat kita cegah. Nah, setelah kita melakukan berbagai pemeriksaan atau 5 pemeriksaan tadi, selanjutnya kita lakukan adalah kita menutup balutan pasien dengan balutan yang baru. Ini adalah kita melakukan evaluasi dan terminasi. Baiklah Ibu, pemeriksaannya telah selesai kita lakukan, hasilnya semuanya normal ya Bu ya, tidak ada terjadinya tanda-tanda komplikasi atau infeksi pada Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan? Lebih nyaman, Mbak. Sudah lebih nyaman ya Bu ya. Baiklah, kalau begitu Ibu, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ada. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh. Saya pamit, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baiklah, selanjutnya adalah kita bisa mencuci tangan dan melakukan dokumentasi terkait tindakan yang kita lakukan dan juga respon klien. Baiklah Pak, sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.